Shalom, sahabat religi. Perkenalkan, saya Novi Pratenti STH, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kembali lagi kita dalam program Sumbu. Di sini saya mengambil nas yang menjadi dasar perenungan untuk kita dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kuasailah hati dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di sini saya mengambil sebuah tema, yaitu membangun penguasaan diri. Penguasaan diri adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tanpa penguasaan diri, kita bisa terjebak dalam tindakan yang gegabah, keputusan yang ceroboh, dan sikap yang emosional. Semuanya bisa menuntun pada penyesalan, bahkan kehancuran. Sebaliknya, saat kita memiliki penguasaan diri, kita bisa berpikir jernih, merespon dengan tenang, dan bertindak dengan bijak. Karakter ini menjadi pondasi bagi pertumbuhan karakter iman Kristen kita, seperti kesabaran, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Namun, menjaga penguasaan diri bukanlah hal yang mudah. Saat emosi memuncak, entah karena marah, karena sedih, atau kecewa, kita cenderung bersikap reaktif. Bertindak dulu, baru berpikir kemudian. Ini berbahaya karena bisa melukai orang lain dan diri kita sendiri. Penguasaan diri bukanlah sesuatu yang lahir secara instan, tetapi bisa dibangun melalui disiplin dalam pribadi kita dan kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Semakin kita melatih diri kita untuk waspada dan mendengar suara hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, semakin kuat pula penguasaan diri kita. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita perlu membangun penguasaan diri? Ada 3 hal mengapa kita perlu membangun penguasaan diri. Yang pertama, karena kita sering bertindak secara spontan, tanpa berpikir panjang yang bisa membuat masalah. Kemudian yang kedua, karena kita cenderung bertindak sesuka hati kita, padahal kita membutuhkan keteraturan dan tanggung jawab dalam hal itu. Dan yang ketiga, karena penguasaan diri adalah bagian yang latihan dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga landasan bagi pembentukan karakter Kristus dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini hal apa yang perlu kita latih untuk menguasai diri kita? Ada 2 hal bagaimana cara supaya kita bisa melatih penguasaan diri dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa menjaga dalam perkataan kita. Belajar untuk berpikir sebelum berbicara. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kata-kata ini akan memberkati, atau apakah kata ini akan membangun atau malah menyakiti perasaan orang lain. Dalam Kolose pasal 4 ayat ke-6 mengingatkan kita agar perkataan kita senantiasa penuh kasih. Bila kita melatih diri untuk menguasai perkataan kita, kita bisa menabur benih kebaikan yang akan berbuah indah di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, dalam keinginan dan perbuatan. Tuhan memang memberikan manusia kehendak bebas, tapi kita tidak bebas dari konsekuensi pilihan kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 mengingatkan tentang keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan mata bisa membawa dosa jika setelah melihat sesuatu kita mulai memikirkannya secara tidak benar. Pikiran yang tidak dikendalikan akan berkembang menjadi dosa nyata dalam tindakan itu. Demikian pula dengan keangkuhan hidup yang muncul dalam bentuk merasa lebih hebat, ingin dipuji, atau memandang rendah orang lain.
semua ini harus dikendalikan dalam kehidupan kita, agar kita tetap rendah hati dan takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terus melatih diri kita membangun karakter Kristus itu dalam kehidupan kita dan menyerahkan setiap keinginan kepada Tuhan supaya kita semakin serupa dengan ya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.